Malam itu, saat saya membuka pintu gudang warisan di belakang rumah, tempat yang seharusnya menyimpan seluruh koleksi mebel jati antik peninggalan ayah saya, ruangan itu kosong melompong. Debu berterbangan di bawah cahaya senter saya. Lantai menyisakan bekas geseran roda troli. Semua hilang dalam satu sore. Suami saya, Reza, muncul di ambang pintu sambil menguap, berpura-pura baru bangun tidur. Katanya rumah kami kemasukan pencuri, tapi saya notaris. Saya tahu betul bagaimana rupa sebuah kebohongan yang ditulis rapi. Mereka pikir saya perempuan penurut yang hanya bisa menangis. Mereka lupa satu hal, seluruh warisan itu dan tanah yang mereka incar. Semuanya masih atas nama yang tidak pernah mereka duga. Malam itu juga, saya menyalakan laptop, membuka rekaman kamera tersembunyi, dan mulai menyusun akhir dari kerajaan kecil yang dibangun keluarga suami saya di atas keringat saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Dan siapkan diri kalian. Karena kali ini kita akan menyaksikan bagaimana sebuah keserakahan yang dibungkus kata keluarga runtuh perlahan. Satu tanda tangan demi satu tanda tangan. Dengan cara yang paling elegan dan paling tidak mereka sangka. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe, agar kisah keadilan seperti ini bisa terus hadir menemani hari kalian. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya seorang notaris. Dan saya memimpin kantor notaris kecil milik saya sendiri di kawasan Menteng. Sudah 6 tahun saya menjadi istri Reza. Kami tinggal di sebuah rumah di Pondok Indah. Rumah yang halamannya luas. Dengan sebuah gudang tua di belakang. Saya punya satu putri. Namanya Kayana, baru berusia 4 tahun. Dia adalah alasan saya bangun setiap pagi. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 6 tahun saya memilih menunduk. Demi satu kata yang selama ini saya anggap suci. Keluarga. Ayah saya seorang pengrajin mebel jati yang sukses. Beliau membangun semuanya dari nol. Dari sebuah bengkel kecil di pinggir kota sebelum beliau wafat. Beliau mewariskan kepada saya sebuah koleksi mebel antik yang lebih penting. Sebidang tanah luas di Bintaro. Ada satu hal yang selalu ayah pesankan pada saya di hari-hari terakhirnya. Nduk, jaga apa yang ayah tinggalkan dan pastikan semuanya atas namamu. Jangan pernah serahkan pada siapapun, sekalipun itu suamimu. Bukan karena curiga, tapi karena ayah ingin kamu selalu bisa berdiri sendiri. Saya menuruti pesan itu. Semua warisan beliau hibahkan langsung atas nama saya dengan akta yang sah. Disaksikan notaris. Saat itu saya tak paham betul mengapa. Kini saya mengerti. Ayah seolah sudah melihat semuanya jauh sebelum terjadi. Tanah itu dan seluruh isi gudang adalah kenangan terakhir saya tentang beliau. Saya menjaganya seperti menjaga nyawa. Reza tahu ada warisan itu. Ibunya juga tahu. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah detail hukumnya. Atas nama siapa semua itu berdiri. Dan di sanalah, tanpa saya sadari, awal dari kejatuhan mereka sendiri sudah tertanam sejak lama. Reza dulu bukan lelaki seperti sekarang. Saat kami menikah, dia pekerja keras di sebuah perusahaan properti. Tapi 3 tahun lalu, bisnis tempatnya bekerja bangkrut. Sejak itu, Reza berubah menjadi lelaki yang selalu mengeluh soal uang. Dia mulai sering meminjam dari saya untuk modal usaha yang tak pernah jadi, untuk gaya hidup ibunya, untuk keinginan adik perempuannya, Vina. Awalnya jumlahnya kecil. 5 juta di sini, 10 juta di sana. Selalu dengan janji akan dikembalikan begitu usahanya jalan. Tapi usaha itu tak pernah benar-benar jalan. Uang yang saya berikan lenyap entah kemana. Dan setiap bulan, angkanya semakin besar. Saya pernah, sekali, mencoba menanyakan kemana uang itu pergi. Reza langsung tersinggung. Kamu gak percaya sama suami sendiri? Segitunya kamu hitung-hitungan sama aku. Saya diam. Saya belajar bahwa menanyakan uang pada Reza selalu berakhir dengan saya yang disalahkan. Jadi, saya berhenti bertanya dan terus memberi. Saya selalu memberi. Karena saya pikir itulah tugas seorang istri yang baik. Menopang,
meski dengan diam. Belakangan, saya baru tahu, sebagian besar uang itu habis untuk berjudi dan untuk perempuan lain. Sementara saya bekerja belasan jam sehari, menandatangani akta demi akta, agar keluarga ini tetap berdiri. Ibu mertua saya, Bu Halimah, adalah perempuan yang sulit dipuaskan baginya. Menantu yang mandiri bukan kebanggaan, melainkan ancaman. Setiap kali saya pulang larut karena mengurus klien, beliau akan berkata dengan sinis, perempuan yang benar itu di rumah, bukan sibuk mencari muka di kantor. Sementara Vina, adik ipar saya, 30 tahun. Tak pernah bekerja sehari pun. Hidupnya bergantung penuh pada kakaknya dan pada uang yang tanpa mereka akui sebenarnya berasal dari saya. Saya menutup telinga. Saya bilang pada diri sendiri, ini hanya masalah kecil, bukan masalah sepele. Ternyata, ada satu peristiwa yang seharusnya menjadi peringatan bagi saya. Tapi, saat itu, saya masih terlalu percaya pada kata keluarga. Setahun lalu, saya mengajak seluruh keluarga besar makan malam, merayakan usaha mebel warisan ayah yang baru saja bangkit kembali. Malam itu, di depan semua kerabat, saya membagikan sedikit keuntungan usaha kepada Reza agar dia punya modal memulai lagi. Bukannya berterima kasih, Bu Halimah malah berkata keras agar semua tamu mendengar. Ya wajar dong, suami kan berhak atas harta istri. Ngapain bangga-bangga segala? Vina tertawa mengiyakan. Iya, Bu. Lagian itu kan cuma usaha kayu. Bau serbuk gergaji. Nggak level. Saya masih ingat betapa panasnya wajah saya malam itu. Tapi saya menelan semuanya. Demi Reza, demi kata rukun. Saya tak tahu saat itu bahwa merendahkan usaha ayah saya hanyalah pembuka. Yang sebenarnya mereka incar jauh lebih besar. Beberapa bulan setelahnya, tekanan mulai berubah bentuk. Dari hinaan menjadi permintaan. Suatu malam, Reza duduk di tepi ranjang. Nin, Vina mau menikah. Ibu minta kita bantu biaya pestanya. 150 juta. Saya terkejut. 150 juta. Mas, itu bukan angka kecil. Untuk pesta. Kamu kan punya, katanya. Nadanya berubah dingin. Masa buat adik ipar sendiri pelit? Nanti, kata orang, istri Reza sombong. Punya uang, tapi nggak mau bantu keluarga, kata orang. Selalu kata orang yang mereka pakai untuk menekan saya. Seolah kehormatan saya bergantung pada seberapa banyak yang bisa mereka peras. Saya menolak dengan halus. Saya bilang, usaha sedang butuh modal. Saya tidak bisa memberi sebanyak itu. Reza tidak bicara semalaman. Keesokan harinya, Bu Halimah menelpon. Suaranya penuh air mata yang dibuat-buat. Menuduh saya memecah belah keluarga. Saya bertahan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Saya berkata, tidak. Dan mungkin di titik itulah mereka memutuskan untuk mengambil paksa apa yang tak saya berikan dengan sukarela. Semua bermula dari sebuah sore di bulan yang basah. Hari itu saya pulang lebih awal dari kantor. Kepala saya penat setelah menandatangani belasan akta seharian. Saat mobil saya memasuki halaman, saya melihat pintu gudang belakang terbuka lebar. Padahal gudang itu selalu saya kunci rapat. Jantung saya berdegup. Saya turun, melangkah masuk, dan menyalakan senter di ponsel saya. Kosong. Seluruh koleksi mebel jati antik ayah saya lenyap. Yang tersisa hanya debu dan bekas roda troli di lantai. Saya berlari masuk ke rumah, memanggil nama Reza berulang kali. Suara saya bergetar. Reza keluar dari kamar dengan langkah lambat. Matanya sengaja dikucek, seolah baru bangun dari tidur panjang. Ada apa sih? Kok teriak-teriak? Katanya. Pura-pura bingung, saya menyeretnya ke gudang. Saya tunjukkan ruangan yang telah kosong itu, dan reaksinya membuat saya membeku. Reza memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia berteriak, menuduh ada pencuri profesional yang membobol gudang saat dia tertidur pulas.
Tapi saya perhatikan wajahnya. Nada suaranya terdengar palsu. Gerakannya terlalu dibuat-buat untuk seseorang yang benar-benar terkejut. 6 tahun menikah membuat saya hafal setiap gelagatnya. Terutama saat dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Dia berpura-pura menelpon polisi. Tapi dari sudut mata saya melihat layar ponselnya gelap. Tidak ada panggilan yang tersambung. Saya menahan diri. Saya berkata pelan. "Sudah, Mas. Tenang. Besok pagi biar saya sendiri yang mengurus laporannya." Reza menghela napas lega. Terlalu lega. Lalu, dia kembali ke kamar. Katanya, kepalanya pusing. Malam itu, dia tidur pulas. Mendengkur halus. Tanpa beban sedikit pun. Sementara saya tahu. Malam ini, baru saja dimulai. Saya tidak bisa memejamkan mata. Ada sesuatu yang salah, dan tubuh saya menolak untuk diam. Saya bangkit dari ranjang, berjalan menuju ruang cuci. Di sana menumpuk pakaian kotor Reza yang belum sempat saya bereskan. Saya meraba saku celana kerjanya, kebiasaan lama. Memastikan tak ada benda berharga yang ikut tercuci. Jari saya menyentuh lipatan kertas yang tebal. Saya tarik keluar, dan saya buka perlahan di bawah lampu. Napas saya tercekat. Itu adalah kwitansi resmi dari sebuah perusahaan pengembang properti ternama. Bukti pembayaran lunas untuk sebuah unit rumah mewah di kawasan elit Kemang. Nilainya 5.200 juta rupiah. Dan nama pembeli yang tercantum di sana bukan nama saya, bukan nama Reza, melainkan nama Bu Halimah, ibu mertua saya. Kepala saya dipenuhi ribuan pertanyaan. Dari mana Reza mendapatkan uang sebesar itu? Selama ini dia selalu merengek soal gajinya yang kecil. Selalu meminta bantuan finansial dari saya untuk hal-hal remeh. Tangan saya bergetar saat sebuah kesimpulan mengerikan mulai terbentuk. Hilangnya seluruh mebel warisan dan munculnya kwitansi rumah mewah di hari yang sama. Bukanlah kebetulan, tapi mebel antik ayah saya sebanyak apapun tak mungkin bernilai 5 miliar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang telah mereka jual, dan saya belum tahu apa. Saya melangkah tanpa suara kembali ke kamar. Saya ambil ponsel Reza dari nakas. Dia begitu meremehkan saya, sampai tak pernah merasa perlu mengganti kata sandinya. Baginya, saya hanya istri penurut yang tak akan pernah berani mengusiknya. Layar terbuka dengan mudah. Saya masuk ke aplikasi perbankannya. Jantung saya berdetak sekeras genderang. Riwayat transaksi terbaru terpampang jelas. Sebuah dana masuk dari rekening pihak ketiga sore tadi. Hanya beberapa jam sebelum saya pulang. Keterangan transaksinya membuat darah saya berhenti mengalir. Pelunasan pembelian sertifikat Tanah Bintaro. Tanah Bintaro, warisan terakhir ayah saya. Mereka bukan hanya mencuri mebel, mereka telah menjual tanah saya. Malam itu, di keheningan kamar, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya tidak menangis. Saya justru merasa sangat dingin karena mereka lupa satu hal kecil. Satu hal yang malam itu belum mereka sadari. Dan hal itulah yang akan menghancurkan mereka. Keesokan paginya, saya bangun seperti biasa. Saya menyiapkan sarapan. Saya menata nasi dan lauk ke piring Reza. Wajah saya tenang, seolah tak ada rahasia yang baru saja saya temukan semalam. Reza duduk di seberang meja dengan senyum lebar. Sepanjang sarapan, dia bersenandung kecil, bicara penuh semangat. Katanya hari ini dia harus berangkat lebih awal. Ada pertemuan mendadak dengan klien penting yang akan membawa keuntungan besar. Saya hanya mengangguk. Saya memberikan tanggapan singkat pada setiap kebohongan yang meluncur lancar dari mulutnya. Tidak ada sedikit pun raut curiga di wajah saya. Saya sudah belajar dari ayah saya bahwa kemarahan terbaik adalah kemarahan yang diam. Setelah Reza pergi, saya bergegas ke ruang kerja. Saya menyalakan laptop dan membuka sistem kamera tersembunyi. Beberapa minggu lalu, karena beberapa barang di rumah sering berpindah dan hilang secara misterius, saya diam-diam memasang kamera sebesar kancing baju di sudut gudang dan ruang tamu, tanpa memberitahu siapapun. Saya memundurkan rekaman ke sore kemarin. Mata saya tajam menatap layar. Di sana, dengan sangat jelas, saya melihat Reza berdiri di tengah gudang. Dia tidak sendiri. Ada seorang pria berjas yang belakangan saya tahu bernama
Pak Herman, seorang kolektor. Reza tertawa lebar, menyerahkan sesuatu, bukan hanya mebel. Reza menyerahkan sebuah map berisi dokumen tanah, sambil melambaikan tangan seolah melepas beban. Saya memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Setiap kali saya berharap saya salah lihat. Setiap kali kenyataannya sama. Lelaki yang tidur di samping saya selama 6 tahun, ayah dari putri saya, menyerahkan warisan ayah saya kepada orang asing dengan senyum di wajahnya. Saya duduk lama di depan layar, di ruang kerja yang sunyi. Air mata sempat menggenang, tapi saya tak membiarkannya jatuh karena saya tahu air mata tak akan mengembalikan apapun. Air mata hanya akan membuat saya lemah, dan kelemahan adalah hal terakhir yang saya butuhkan saat ini. Saya menghapus mata saya menegakkan punggung, dan saya mulai berpikir bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai notaris yang tahu persis bagaimana hukum bekerja. Saya menutup layar laptop dengan gerakan perlahan. Sorot mata saya kini berubah dingin. Semua bukti telah berada dalam genggaman saya. Tapi saya belum berhenti. Saya perlu tahu siapa Pak Herman dan berapa persisnya uang yang berpindah tangan dari nomor kendaraan pria berjas di rekaman. Dan sedikit penelusuran melalui rekan-rekan notaris saya menemukan identitasnya. Herman Wijaya, seorang kolektor mebel antik dan investor properti. Saya menghubunginya dengan menyamar sebagai calon pembeli mebel antik. Kami bertemu di sebuah kafe. Dengan hati-hati, saya mengarahkan pembicaraan. Pak Herman, yang tak tahu siapa saya sebenarnya, bercerita dengan bangga soal pembelian terbarunya. Saya baru saja dapat koleksi mebel jati langka, katanya. Dan bonusnya, sebidang tanah bagus di Bintaro. Penjualnya butuh uang cepat, jadi harganya miring. Total 5 miliar lebih. Untung besar. Saya tersenyum sopan, sambil di dalam hati mencatat setiap detail. Dia bahkan menunjukkan salinan sertifikat yang ia terima. Sertifikat palsu buatan Reza, dengan tanda tangan yang dipalsukan. Saya kini punya potongan terakhir dari teka-teki. Pak Herman adalah korban, sama seperti saya. Dan Reza, suami saya, adalah pelaku penipuan berlapis. Saya berpamitan dengan tenang. Di dalam mobil, saya menyusun urutan langkah saya. Semuanya harus rapi, semuanya harus sah. Karena ada satu hal yang Reza, Bu Halim, dan Vina tidak pernah tahu. Sesuatu yang membuat seluruh rencana licik mereka sebenarnya adalah sebuah bunuh diri. Siang itu, saya memutuskan untuk pergi melihat rumah mewah yang tertera di kwitansi. Saya ganti pakaian rumahan dengan setelan rapi. Saya masukkan alamat ke aplikasi peta, dan saya mengemudi membelah kota. Setelah perjalanan panjang, saya tiba di kawasan permukiman elit yang dijaga ketat di Kemang. Di ujung jalan, saya melihat keramaian. Saya memarkir mobil di kejauhan agar kedatangan saya tak langsung disadari. Rumah berlantai 2 itu megah, dengan pilar-pilar besar di depannya. Halamannya dipenuhi mobil-mobil dan alunan musik terdengar jelas. Keluarga Reza sedang menggelar pesta syukuran, merayakan rumah baru, rumah yang dibeli dengan tanah warisan ayah saya. Saya turun, berjalan mendekat, berbaur dengan tamu di pagar, dan di sanalah saya mendengarnya. Suara Bu Halimah lantang dari teras, sedang bercerita pada para tamu. Akhirnya, saya punya rumah yang layak. Anak saya Reza memang anak berbakti. Lalu seorang tamu bertanya soal istri Reza. Mengapa dia tak hadir di acara sepenting ini? Bu Halimah tertawa mengejek. Menantu saya itu, jangan ditanya. Sombong, sibuk kerja, tidak tahu diri. Cuma perempuan tukang kayu yang kebetulan punya sedikit uang. Untung keluarga kami sendiri yang mampu beli rumah ini. Perempuan tukang kayu. Kalimat itu menampar saya. Ayah saya yang bekerja keras seumur hidup direndahkan, seolah profesinya adalah aib. Betul, Bu. Tamu lain menyahut. Perempuan yang mementingkan karir memang susah, gak bakti sama suami. Makanya, Bu Halimah menambahkan, suaranya penuh kemenangan. Sebentar lagi, Reza akan punya pendamping yang lebih pantas, yang tahu cara menghormati mertua, uang keluarga mereka sendiri. Saya hampir tertawa getir. Setiap rupiah rumah itu, setiap ubin, setiap pilar
berasal dari warisan yang mereka curi dari saya dan dari ayah saya yang sudah tiada. Kemudian saya melihat Vina keluar, memamerkan gelang emas baru dan tas mahal di lengannya kepada tamu-tamu. Semua dibeli dari hasil penjualan tanah saya. Ini hadiah dari Mas Reza, kata Vina bangga. Kakakku memang paling sayang sama adiknya. Nggak seperti istrinya yang pelit. Saya berdiri diam di antara kerumunan. Tak seorang pun mengenali saya di balik masker dan topi. Menyaksikan kebahagiaan yang seluruhnya dibangun di atas pencurian dan kebohongan. Saya berdiri di sana, di antara kerumunan. Tak terlihat. Menyaksikan kebahagiaan yang dibangun di atas pencurian. Menurut kalian, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar, karena apa yang saya lakukan selanjutnya mungkin tak seperti yang kalian bayangkan. Saya tidak masuk, saya tidak berteriak, saya justru tersenyum dan berbalik pergi. Karena saya tahu, pesta paling meriah selalu disimpan untuk yang terakhir. Sebelum saya pulang dari kawasan Kemang sore itu, ada satu hal lagi yang saya lihat, dan hal itu membuat luka saya semakin dalam. Di teras rumah mewah itu, Reza tidak sendiri. Ada seorang perempuan muda di sampingnya, bergelayut manja di lengannya, tertawa mesra. Bu Halimah memperkenalkan perempuan itu pada para tamu dengan bangga. Ini calon istri kedua Reza, cantik, dari keluarga baik-baik. Bukan seperti yang sekarang, darah saya berdesir. Jadi bukan hanya harta yang mereka rampas. Mereka bahkan sudah menyiapkan pengganti saya di rumah yang dibeli dengan warisan ayah saya sendiri. Saya menggenggam ponsel saya rekam semuanya, diam-diam, dari balik pagar. Setiap wajah, setiap suara, setiap tawa yang kelak akan menjadi bukti. Ternyata perselingkuhan itu sudah berjalan lama. Perempuan itu bernama Sasa. Belakangan saya tahu, dialah alasan Reza sering pulang larut dan alasan uang kami terus menguap. Saya tidak menangis. Saya hanya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar orang yang akan menuai perbuatannya. Malam itu Reza pulang larut. Bau parfum asing dan alkohol menempel di bajunya. Saya menyambutnya seperti biasa. Saya bertanya, bagaimana pertemuannya dengan klien? Lancar. Lancar sekali, katanya sambil tersenyum. Sebentar lagi, kita akan kaya. Nin, saya mengangguk. Kita, katanya. Padahal yang dia maksud hanya dirinya, ibunya, dan adiknya. Beberapa hari kemudian, keluarga Reza mengadakan acara arisan kecil di rumah kami. Rumah saya, tanpa pernah meminta izin saya. Saya baru pulang kerja saat rumah sudah penuh tamu. Bu Halimah menyambut para tamunya seolah dia nyonya rumah. Dan saya hanya numpang tinggal. Salah seorang tamu menunjuk saya dan bertanya, "Itu siapa?" "Bu Halimah." Bu Halimah melirik saya dengan pandangan merendahkan. "Oh, itu istri Reza yang saya ceritakan itu, yang sibuk kerja terus." "Sini, Nak, buatkan teh untuk tamu-tamu ibu. Sekali-kali berguna." Ruangan itu penuh, dan semua mata tertuju pada saya. Menantu yang disuruh melayani seperti pembantu di rumahnya sendiri. Saya berdiri di sana sejenak. Darah saya mendidih, tapi saya tahu ini bukan waktunya. Belum. Saya tersenyum tipis dan berkata, "Tentu, Bu." Lalu, saya masuk ke dapur membuat teh. Sambil di dalam hati mengukir janji. Di posisi saya saat itu, mungkin kalian akan berteriak, membalikan meja, mengusir semua orang. Tapi saya memilih menunggu, karena saya tahu pembalasan yang paling telak adalah yang dilakukan dengan tenang dan dengan hukum di tangan. Menurut kalian, mana yang lebih memuaskan? Marah seketika, atau menunggu sampai mereka jatuh dengan tangan mereka sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Beberapa hari berlalu, Reza semakin sering keluar rumah, dan Bu Halimah mulai sering datang. Kedatangan Bu Halimah bukan untuk menjenguk cucunya, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar, yang saya cium dari cara matanya menyapu seisi rumah. Suatu sore, Bu Halimah datang bersama Vina. Mereka duduk di ruang tamu, di depan kamera.
yang tak pernah mereka sadari keberadaannya. "Nak Anindya," kata Bu Halimah dengan senyum yang dibuat manis. "Ibu mau bicara soal masa depan keluarga kita." Saya duduk. "Tenang. Saya sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Begini," lanjutnya. "Rumah di Pondok Indah ini kan besar. Sayang kalau ditempati kalian bertiga saja. Vina kan mau menikah. Bagaimana kalau rumah ini untuk Vina dan kalian pindah ke tempat yang lebih kecil?" Saya menatapnya. "Rumah Pondok Indah ini pun dulu saya beli dengan uang saya sendiri, tapi saya diam. Lagi pula," Vina menyahut dengan nada meremehkan, "Mbak Anindya kan sibuk kerja terus. Ngapain butuh rumah besar? Kasihan Mas Reza. Punya istri yang lebih memilih karir daripada keluarga." Saya menahan napas. Kata-kata itu menusuk, tapi saya tetap tersenyum tipis. Yang membuat saya benar-benar terdiam adalah tindakan mereka berikutnya. Tanpa izin saya, Vina naik ke lantai atas dan mulai memindahkan barang-barang saya dari kamar utama. "Kamar ini nanti buat aku dan calon suamiku," katanya enteng, sambil menumpuk pakaian saya di keranjang. "Mbak pindah ke kamar belakang aja ya, yang kecil." Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan barang-barang saya di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri disingkirkan begitu saja. Bu Halimah berkata dari bawah, "Sudah, Nak, ngalah aja. Kamu kan menantu. Menantu itu harus tahu diri. Menantu harus tahu diri." Saya mengulang kalimat itu dalam hati. Baiklah, saya akan menunjukkan seberapa tahu diri saya pada waktu yang saya pilih sendiri. Malam itu saya tidur di kamar belakang yang sempit, memeluk Kayana. Tapi anehnya, saya tidak merasa terhina. Saya justru merasa semakin yakin. Keberanian mereka semakin menjadi-jadi. Beberapa hari kemudian, saya pulang dan mendapati ruang tamu berubah. Lukisan-lukisan warisan ayah saya di dinding hilang. Beberapa perabot antik yang masih tersisa juga lenyap. Saya menemukan Vina di ruang tengah, sedang menghitung uang. "Oh, itu," katanya santai saat saya bertanya. "Aku jual buat tambahan biaya pernikahanku. Toh cuma barang lama." Saya menahan seluruh amarah saya. "Barang lama," katanya. "Tentang benda-benda yang ayah saya buat dengan tangannya sendiri." "Vina," kata saya sepelan mungkin, "itu barang saya." "Barang, Mbak. Barang keluarga." "Sama saja," sahutnya enteng. "Kita kan satu keluarga. Lagian Mbak gak akan miskin cuma karena kehilangan beberapa kursi tua." Saat itu Reza masuk. Bukannya membela saya, dia malah berkata, "Sudahlah, Nin. Cuma barang, jangan bikin ribut soal remeh." Malu didengar ibu. Saya menatap suami saya, lelaki yang berdiri di sana, di antara saya dan adiknya, dan memilih diam saat saya diinjak. Bukan sekali ini, selalu. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat dalam hati, satu nama lagi, satu perbuatan lagi, ke dalam daftar yang semakin panjang. Malam itu, saya menelpon Pak Broto. "Pakistan," kata saya. "Saya rasa sudah waktunya. Mari kita mulai." Pak Broto dan saya bertemu keesokan harinya, menyusun strategi dengan teliti. "Kita punya 3 senjata," kata Pak Broto, menghitung dengan jarinya. "Pertama, sertifikat asli Tanah Bintaro atas nama Anda, yang membuktikan penjualan Reza adalah penipuan. Kedua, rekaman kamera yang membuktikan semua tindakan mereka. Ketiga, surat kuasa cacat hukum yang mereka paksa Anda tanda tangani, yang justru menjadi bukti niat jahat mereka. Rencana kita sederhana, lanjutnya. Kita biarkan mereka merasa aman. Kita tunggu sampai Pak Herman menyadari sendiri bahwa sertifikatnya palsu. Saat itu terjadi. Semua akan runtuh bersamaan. Dan Anda tinggal menyodorkan bukti." Saya mengangguk. "Dan aset saya, semua atas nama Anda. Rumah, kantor, tanah. Reza tidak punya klaim apapun. Bahkan dalam perceraian, dia tak akan mendapat sepeser pun, karena tak ada harta bersama yang bisa dibagi. Ayah Anda benar-benar melindungi Anda
jauh sebelum ini terjadi. Saya menarik napas panjang. Semua sudah di tempatnya. Kini, saya hanya perlu menunggu. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak lama. Dengan Kayana di pelukan saya. Di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, kebaikan saya selama 6 tahun, ternyata mereka anggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Malam itu, saya menyadari sesuatu. Mereka tak akan pernah berhenti. Selama saya diam, mereka akan terus mengambil sampai tak ada yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Bu Halimah datang lagi. Kali ini dengan tuntutan yang lebih berani. Nak Anindya, katanya. Duduk tanpa dipersilahkan. Ibu dengar kamu masih ngotot kerja. Sudah. Tutup saja kantor notaris itu. Malu-maluin. Perempuan yang benar itu di rumah. Saya menatapnya. Kantor notaris itu adalah hidup saya, sumber dari setiap rupiah yang selama ini mereka nikmati. Kalau kamu tutup kantor, lanjutnya. Urus rumah, layani suami. Biar Reza yang cari nafkah. Jangan bikin dia malu punya istri yang lebih sibuk dari dirinya. Vina menimpali dari sofa sambil memainkan kukunya. Iya, Mbak. Suami mana yang betah punya istri yang pulang malam terus? Wajar aja kalau Mas Reza cari yang lain. Kalimat itu meluncur begitu ringan dari mulutnya. Seolah perselingkuhan kakaknya adalah kesalahan saya. Saya merasa dingin merayap ke seluruh tubuh. Bukan marah, justru sebaliknya. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Saya menyadari di mata mereka. Kemandirian saya adalah dosa. Kebaikan saya adalah kelemahan, dan kesabaran saya adalah izin bagi mereka untuk terus menginjak. Saya hanya menjawab pelan. Akan saya pikirkan, Bu, padahal di dalam kepala saya, sebuah rencana sudah mulai tersusun rapi. Puncaknya datang seminggu kemudian. Reza pulang membawa sebuah map. Wajahnya serius, tapi ada kegugupan yang ia coba sembunyikan. Nin, ada yang harus kamu tanda tangani, katanya. Meletakkan map itu di meja, saya membukanya. Isinya sebuah surat kuasa. Surat kuasa untuk mengalihkan pengelolaan seluruh aset atas nama saya kepada dirinya, termasuk rumah Pondok Indah, termasuk kantor notaris saya, semuanya. Ini untuk apa, Mas? Tanya saya. Suara saya sengaja saya buat lugu. Untuk investasi. Jawabnya cepat. Ada peluang bagus, percaya saja sama aku. Suamimu ini gak mungkin menjerumuskan kamu. Saya hampir tertawa mendengar kalimat terakhirnya. Lelaki yang baru saja menjual warisan ayah saya. Bicara soal kepercayaan. Cepat tanda tangani, desaknya. Nadanya mulai meninggi. Kamu ini istri, kok susah diatur? Ibu benar, kamu memang keras kepala. Di belakangnya, Bu Halimah yang ikut datang menimpali. Menantu durhaka. Suami minta tolong sedikit saja susah. Kamu pikir bisa hidup mewah begini tanpa keluarga Reza? Saya menatap mereka satu persatu. Reza yang serakah, ibunya yang haus, dan di ambang pintu, Vina yang tersenyum menang. Lalu saya menunduk, mengambil pena, dan berkata pelan, baik. Saya tanda tangani. Wajah mereka berseri. Mereka pikir mereka menang. Mereka tidak tahu tanda tangan saya itulah yang akan mengubur mereka. Karena surat kuasa yang mereka sodorkan dibuat oleh Reza sendiri, tanpa bantuan notaris. Dan sebagai notaris, saya tahu persis. Dokumen itu cacat hukum, tidak sah, sama sekali tidak bernilai. Saya menandatangani sebuah kertas kosong secara hukum, dan saya membiarkan mereka merayakannya. Malam itu, setelah semua tertidur, saya duduk sendiri di ruang kerja saya. Saya buka brankas kecil di balik lukisan. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen asli yang tak pernah mereka duga keberadaannya. Inilah hal yang mereka lupakan. Inilah satu hal kecil yang akan meruntuhkan segalanya. Tanah Bintaro yang mereka jual, sertifikat aslinya, tidak pernah atas nama Reza, ayah saya sejak awal. Mewariskannya langsung atas nama saya, Anindya, dengan akta hibah yang sah, yang Reza jual
kepada Pak Herman hanyalah salinan dan surat-surat palsu yang ia buat sendiri. Sebuah penipuan, artinya transaksi jual-beli tanah itu secara hukum batal demi hukum. Pak Herman adalah korban penipuan dan pelakunya adalah suami saya. Ada satu hal lagi yang mengeraskan tekad saya malam itu. Bukan soal harta. Soal Kayana. Sore harinya, saya mendengar Bu Halimah berbicara pada Vina di dapur. Mengira saya tak ada di rumah. Nanti kalau Reza sudah menikah lagi dengan Sasa, katanya. Anak si Anindya ini kita titipkan saja ke neneknya di kampung. Biar Sasa nggak repot ngurus anak orang. Anak orang. Mereka menyebut cucu kandung mereka sendiri. Anak orang. Darah saya membeku. Saya mengintip dari balik dinding. Kayana kecil saya sedang duduk sendirian di ruang tengah. Mainannya disingkirkan Vina karena katanya berantakan. Di saat itulah saya berhenti ragu. Saya boleh mereka rendahkan, tapi tidak dengan putri saya. Tidak akan pernah. Keesokan paginya, diam-diam, saya menemui Pak Broto, rekan sesama notaris, sekaligus pengacara yang saya percaya. Saya serahkan semua, kwitansi, riwayat transaksi, rekaman kamera, dan yang terpenting, sertifikat asli tanah Bintaro atas nama saya. Pak Broto mempelajari semuanya dengan saksama. Lalu dia menatap saya. Bu Anindya, dengan bukti selengkap ini, kita tidak hanya bisa membatalkan penjualan, kita bisa memenjarakan mereka. Anda pegang semua kartunya. Saya tidak butuh mereka di penjara. Pakistan, jawab saya. Saya hanya butuh keadilan, dan saya butuh semuanya sah di mata hukum. Pak Broto tersenyum. Kalau begitu, mari kita siapkan. Kita biarkan mereka merasa menang, sampai hari di mana semuanya runtuh sekaligus. Saya juga membuka laptop, mengunduh seluruh rekaman kamera. Reza menyerahkan dokumen. Bu Halimah dan Vina merancang pengambilan rumah. Semua terekam jelas. Lalu saya membuka aplikasi perbankan saya sendiri. Rekening bersama yang selama ini saya isi untuk kebutuhan keluarga. Dengan satu sentuhan, saya hentikan seluruh aliran dana. Kartu Reza, kartu tambahan Bu Halimah, semua saya blokir. Besok pagi, dunia yang mereka bangun di atas kebohongan akan mulai runtuh. Dan mereka bahkan tak akan tahu dari mana datangnya. Saya menutup laptop. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya bisa bernapas lega. Keesokan harinya, kekacauan dimulai persis seperti yang saya rencanakan. Pagi-pagi, Reza panik karena kartunya ditolak saat hendak menarik uang. Dia menelpon bank, marah-marah. Tak mengerti apa yang terjadi. Siangnya, Pak Herman, sang kolektor, datang ke rumah dengan wajah merah padam. Dia baru menyadari bahwa sertifikat tanah yang ia beli adalah palsu. Kamu menipu saya, teriaknya pada Reza di depan pintu. Tanah ini bukan atas nama kamu. Uang saya 5 miliar mana? Reza tergagap. Wajahnya pucat pasi. Pak Herman, tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Sertifikat itu asli, saya jamin. Asli apanya? Pak Herman membentak. Saya sudah cek ke kantor pertanahan. Tanah itu atas nama orang lain. Atas nama seorang perempuan bernama Anindya. Siapa itu? Reza terdiam. Perlahan, dia berbalik menatap saya, mencari perlindungan. Seolah lupa apa yang telah ia lakukan pada saya. Saya berdiri di ambang pintu, tenang, dengan secangkir teh di tangan. Ada masalah, Mas? Tanya saya lembut. Nin, katanya. Suaranya bergetar. Tolong jelaskan ke Pak Herman. Bilang semua ini salah paham. Saya menyeruput teh saya perlahan. Salah paham. Ulang saya. Tidak. Mas, menurut saya, semuanya justru sudah sangat jelas. Sore itu, Bu Halimah dan Vina datang tergesa. Mereka baru mendengar kabar bahwa rumah Kemang bermasalah karena dibeli dengan uang hasil penipuan. Ruang tamu penuh. Reza, Bu Halimah, Vina, dan Pak Herman semua menatap saya karena entah bagaimana mereka mulai merasa
saya memegang kendali. Selama ini, mereka melihat saya sebagai perempuan lemah yang bisa diinjak. Hari ini, mereka akan melihat siapa saya sebenarnya. Saya meletakkan cangkir teh dengan tenang. Saya berjalan ke ruang kerja dan kembali membawa sebuah map tebal. Ditemani Pak Broto yang baru saja tiba. Semua mata di ruangan itu tertuju pada saya. Untuk pertama kalinya, bukan dengan pandangan merendahkan, melainkan dengan gelisah. Sebelum kalian bicara, kata saya, membuka map itu. Izinkan saya menjelaskan beberapa fakta hukum. Kebetulan, saya notaris. Dan ini rekan saya, Pak Broto, seorang pengacara. Saya keluarkan sertifikat asli Tanah Bintaro. Atas nama saya, tanah yang Mas Reza jual tidak pernah menjadi miliknya. Ini penipuan dan ancamannya penjara. Wajah Pak Herman berubah. Dia menoleh tajam pada Reza. Reza mundur selangkah, kakinya gemetar. Saya belum selesai. Saya keluarkan dokumen kedua, rumah Pondok Indah ini, kata saya. Dan kantor notaris saya. Semuanya atas nama saya. Surat kuasa yang kalian paksa saya tanda tangani minggu lalu, dibuat tanpa notaris. Secara hukum, kertas itu tidak bernilai apapun. Bu Halimah tersentak. Tapi kamu sudah tanda tangan. Saya menandatangani kertas yang tidak sah. Bu, jawab saya tenang. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang saya lakukan. Lalu, saya letakkan laptop di meja dan saya putar rekaman kamera. Suara Reza menyerahkan dokumen tanah. Suara Bu Halimah merancang mengusir saya untuk memberikan rumah pada Vina. Ruangan senyap. Hanya suara dari rekaman yang berbicara. Wajah mereka satu persatu memucat. Rekening bersama yang selama ini menghidupi kalian. Lanjut saya. Sudah saya tutup. Mulai hari ini, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke keluarga ini. Lalu, saya putar rekaman terakhir. Rekaman dari pesta di Kemang. Suara Bu Halimah memperkenalkan Sasa sebagai calon istri kedua Reza. Tawa Reza yang mesra. Wajah Reza berubah abu-abu. Nin. Itu bisa aku jelaskan, katanya tergagap. Tidak perlu. Mas, jawab saya. Semua sudah sangat jelas. Kalian sudah menyiapkan pengganti saya di rumah yang dibeli dari warisan ayah saya. Rapi sekali rencananya. Vina menjerit. Ini tidak adil. Kami ini keluargamu. Saya menatapnya. Keluarga. Keluarga tidak mencuri warisan ayahnya sendiri. Vina. Keluarga tidak menjual kenangan orang yang mereka sebut saudara. Dan keluarga tidak menyiapkan perempuan lain untuk menggantikan istri kakaknya. Pak Herman lalu berbicara, dingin, kepada Reza. Saya akan menuntut kamu. Penipuan 5 miliar. Kita selesaikan di pengadilan. Reza jatuh terduduk di lantai. Lelaki yang tadinya begitu percaya diri, kini hanya bisa menunduk. Tangannya mengepal, mulutnya terkunci. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat Bu Halimah, perempuan yang selalu merasa paling berkuasa, tak mampu berkata sepatah kata pun. Bulan-bulan berikutnya berjalan seperti hukum yang menagih utangnya sendiri. Pak Herman menuntut Reza atas penipuan. Kasusnya masuk pengadilan. Bukti yang saya serahkan, rekaman dan dokumen palsu buatan Reza, tak terbantahkan. Di persidangan, Reza mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia bilang ibunya yang menyuruh. Dia bilang dia terpaksa. Tapi tanda tangan palsu di sertifikat itu adalah tanda tangannya sendiri. Dan tak ada yang bisa membantahnya. Bu Halimah yang dipanggil sebagai saksi mencoba berkelit bahwa dia tak tahu apa-apa soal asal-usul uang. Tapi rekaman kamera memutar suaranya sendiri. Merancang cara mengambil rumah saya. Wajahnya pucat di kursi saksi. Reza dinyatakan bersalah atas penipuan dan pemalsuan dokumen. Dia harus mengembalikan 5 miliar 200 juta rupiah kepada Pak Herman. Uang yang sudah lama habis untuk rumah dan gaya hidup mereka. Rumah mewah di Kemang yang atas nama Bu Halimah disita untuk membayar sebagian ganti rugi. Bu Halimah kembali ke rumah kontrakan lamanya. Kali ini tanpa uang menantu yang selama ini ia hina. Vina, yang selama ini
hidup dari uang kakaknya. Kehilangan semua sumber dananya. Pernikahan mewah yang ia impikan batal. Calon suaminya mundur begitu tahu keluarga Vina jatuh miskin. Sasa, perempuan yang disiapkan menjadi istri kedua Reza, menghilang. Begitu tahu Reza tak lagi punya rumah, tak lagi punya uang. Dan justru dililit utang 5 miliar. Cinta yang ia janjikan ternyata hanya sepanjang isi rekening. Saya mengajukan gugatan cerai. Prosesnya berjalan cepat. Karena seluruh aset memang atas nama saya. Reza tidak punya apapun untuk diperebutkan. Saya juga mengajukan laporan terpisah agar tanah Bintaro warisan ayah saya dikembalikan status hukumnya. Karena penjualannya batal demi hukum. Tanah itu tetap menjadi milik saya. Di hari terakhir sidang perceraian, Reza menghampiri saya di koridor pengadilan. Wajahnya kuyu, tak lagi menyisakan kesombongan. "Nin," katanya lirih, "maafkan aku. Aku hilaf, ibu yang menyuruhku. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tolong, kita mulai lagi dari awal." Saya menatapnya lama. Di depan saya berdiri lelaki yang pernah saya cintai. Kini memohon. Saya bisa saja membalasnya dengan hinaan, seperti yang dulu mereka lakukan pada saya. Saya punya semua alasan untuk menghancurkannya lebih dalam. Tapi saya memilih tidak. "Reza," kata saya pelan, "saya sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diri saya sendiri, agar saya bisa melangkah maju. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Saya tidak akan pernah menjadi seperti kalian. Dan saya tidak akan membiarkan Kayana tumbuh melihat ibunya direndahkan." Saya berbalik. Dan saya melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, langkah saya terasa ringan. Setahun berlalu, kantor notaris saya berkembang pesat. Saya juga membangun kembali usaha mebel jati warisan ayah saya dari nol. Dengan tangan saya sendiri. Tanah Bintaro sudah kembali sepenuhnya menjadi milik saya. Di atasnya, saya membangun sebuah bengkel kerja kecil, tempat para pengrajin muda belajar. Saya menamainya dengan nama ayah saya. Kayana tumbuh sehat dan ceria. Setiap sore, dia bermain di halaman rumah pondok indah kami. Rumah yang kini benar-benar hanya milik kami berdua. Saya tak lagi menunduk di rumah saya sendiri. Tak ada lagi suara yang menyuruh saya membuat teh atau menyebut usaha ayah saya sebagai pekerjaan hina. Di bengkel kerja yang saya bangun di tanah Bintaro, saya sering membawa Kayana. Saya tunjukkan padanya kayu-kayu jati yang dulu dicintai kakeknya. "Ini warisan kakek, Nak," kata saya padanya suatu hari. "Dan suatu saat, ini akan menjadi milikmu. Ingat pesan ibu, jaga selalu apa yang menjadi milikmu. Dan jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil." Kayana menatap saya dengan mata polosnya, lalu mengangguk. Meski mungkin belum sepenuhnya paham, suatu hari nanti dia akan mengerti. Saya dengar kabar tentang mereka sesekali. Reza bekerja serabutan, masih dililit sisa utang yang entah kapan bisa ia lunasi. Bu Halimah hidup dari belas kasihan kerabat. Kerabat yang dulu ia pamerkan rumah mewahnya. Vina, kabarnya, pergi merantau, jauh dari orang-orang yang tahu kejatuhan keluarganya. Reza sempat beberapa kali mengirim pesan, memohon bertemu Kayana. Saya tidak menutup pintu itu sepenuhnya, karena bagaimanapun, dia ayah putri saya. Tapi saya memastikan setiap pertemuan berlangsung dengan syarat dan batasan yang jelas. Saya tidak akan pernah lagi membiarkan hidup saya atau hidup anak saya dikendalikan oleh mereka. Saya tidak merasa senang mendengar kejatuhan mereka, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam sendiri. Suatu sore, sambil memeluk Kayana di teras, saya merenung. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak akan pernah bisa dicuri. Saya belajar bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, selama kita tahu kapan harus berhenti diam. Keadilan datang bukan dari dendam, melainkan dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang merasakan apa yang dulu saya rasakan. Dianggap lemah karena baik, dianggap bodoh karena sabar. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian ingat, kebaikan kalian bukan kelemahan, dan diam kalian suatu hari
boleh berakhir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keluarga sejati tidak dibangun dari darah, tapi dari rasa hormat. Jangan pernah menukar harga diri dengan kata keluarga yang dipakai untuk memerasmu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ibuku datang jauh dari kampung, membawa 2 kardus oleh-oleh dengan tangannya yang sudah keriput. Belum sempat ia melepas sandal, ibu mertuaku menghardiknya. Disuruhnya ibuku turun ke dapur, makan di sana. Karena katanya ada tamu penting di ruang tamu. Suamiku hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dan ibu mertuaku tersenyum, seolah baru saja melakukan hal yang wajar. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dadaku patah untuk terakhir kalinya. Menantu yang selama 4 tahun selalu mengalah. Akhirnya berdiri. Aku mengusir ibu mertuaku keluar dari rumah ini. Rumah yang selama ini ia kira miliknya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran cerita malam. Tempat kita merenung bersama tentang luka, kesabaran, dan harga diri yang akhirnya menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, jika kamu pernah menelan air mata demi menjaga keutuhan rumah tangga, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Biar aku tahu kita tidak sendirian. Namaku Anissa. Usiaku 33 tahun. Aku seorang guru sekolah dasar di sebuah sekolah kecil di pinggiran Jakarta. Sudah 4 tahun aku menjadi istri. Dan 4 tahun pula aku belajar arti kata sabar. Rumah yang kami tinggali ada di kawasan Bintaro. Sebuah rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Tidak mewah, tapi cukup. Rumah itu kubeli dengan cicilan dari gajiku sendiri. Sedikit demi sedikit. Selama bertahun-tahun sebelum aku menikah. Tidak banyak yang tahu hal itu. Bahkan, suamiku pun memilih melupakannya. Rumah ini punya arti khusus bagiku. Sejak kecil, aku tumbuh di rumah kontrakan yang sempit bersama ibuku. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil. Dan ibuku membesarkanku sendirian dengan berjualan kain di pasar. Setiap malam, aku melihatnya menghitung uang receh di bawah lampu temaram demi membayar sekolahku. Maka ketika aku mulai bekerja sebagai guru, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan punya rumah sendiri. Rumah yang tidak bisa diambil siapapun. Aku menabung selama bertahun-tahun, menyisihkan setiap rupiah. Sampai akhirnya, aku bisa membeli rumah di Bintaro ini dengan cicilan. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah lambang dari setiap tetes keringat ibuku dan diriku. Itulah sebabnya, ketika Bu Ratna dengan mudahnya mengaku rumah ini milik keluarganya, ada sesuatu di dalam dadaku yang terluka lebih dalam daripada yang bisa kuungkapkan. Suamiku bernama Reza. Usianya 37 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan dagang dengan gaji yang cukup, tapi tidak pernah benar-benar bertambah. Dulu, sebelum menikah, ia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, ia berubah menjadi laki-laki yang selalu memilih diam. Diam ketika ibunya menyindirku. Diam ketika adiknya meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Diamede. Selalu diam. Kami punya seorang anak laki-laki, namanya Bima. Usianya 4 tahun, matanya bulat, pawanya nyaring, dan dialah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Ibu mertuaku bernama Bu Ratna, usianya 60 tahun. Sejak hari pertama aku masuk ke keluarga ini, ia sudah menatapku seperti orang asing. Wajahnya selalu datar, mukanya seperti tembok. Tidak ada celah untuk dibaca. Lalu ada Wulan, adik ipar perempuanku. Usianya 29 tahun. Ia pandai bicara manis di depan dan pandai menusuk dari belakang. Wulan tinggal tak jauh dari kami dan hampir setiap minggu datang dengan satu permintaan baru. Bapak mertuaku sudah lama tiada. Sejak itu, Bu Ratna memutuskan tinggal bersama kami. Awalnya, aku tidak keberatan. Aku pikir merawat orang tua suami adalah kewajiban seorang istri. Aku salah. Yang ia inginkan bukan dirawat. Yang ia inginkan
adalah dihormati seperti ratu, sambil memperlakukanku seperti pembantu. Aku masih ingat awal mula semuanya. Ketika aku baru pindah ke rumah ini sebagai istri Reza, aku membawa serta semua tabunganku, semua harapanku. Aku berpikir, inilah keluarga baruku. Aku akan menyayangi mereka, dan mereka akan menyayangiku. Tapi sejak minggu pertama, Bu Ratna sudah menunjukkan siapa dirinya. Ia memeriksa caraku memasak dan selalu menemukan kesalahan. Garamnya terlalu banyak, nasinya terlalu lembek, tehnya terlalu manis. Tidak pernah ada satu hari pun ketika ia berkata, "Masakanmu enak, Nak." Aku mencoba bertanya pada Reza, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Reza hanya tertawa kecil. "Ibu memang begitu," katanya. "Nanti juga terbiasa." Tapi yang terbiasa bukan Bu Ratna. Yang terbiasa adalah aku, menelan setiap kritik tanpa membela diri. Retakan pertama yang benar-benar kuingat terjadi pada tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, aku sedang hamil Bima. Aku mengalami mual hebat setiap pagi, dan tubuhku lemah. Suatu pagi, aku tidak sanggup bangun untuk menyiapkan sarapan. Bu Ratna masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berkata, perempuan hamil zaman dulu tetap bekerja di sawah, tidak manja seperti aku. Lalu ia menyuruhku bangun dan memasak, sementara perutku masih melilit. Aku bangkit. Aku memasak dengan tangan gemetar, dan Reza seperti biasa hanya memintaku untuk tidak membuat ibunya kesal. Hari itu aku belajar satu hal. Di rumah ini, perasaanku tidak pernah dianggap penting. Yang penting hanyalah kenyamanan Bu Ratna. 4 tahun aku menahan diri. 4 tahun aku menelan setiap sindiran. Tapi malam ketika ibuku datang dari kampung, semuanya berubah. Hari itu langit Bintaro mendung. Ibuku mengabari lewat telepon bahwa ia akan datang. Sudah hampir setahun ia tidak bertemu cucunya. Suaranya gemetar menahan rindu. Aku menyambutnya di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Tangannya penuh kantong, berisi keripik singkong, gula aren, dan kain batik yang ia tenun sendiri. Semua itu untuk Bima, katanya. Aku memeluknya erat. Aroma kampung masih melekat di bajunya. Aroma rumah, aroma masa kecil. Ibuku mengeluarkan kain batik yang ia tenun sendiri selama berbulan-bulan. Warnanya coklat keemasan, dengan motif yang ia buat khusus untuk Bima. Matanya berbinar ketika menyerahkannya. Ini untuk cucu ibu, katanya bangga. Ibu menenunnya sendiri. Tapi Wulan yang kebetulan lewat hanya melirik sekilas. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa kain seperti itu sudah ketinggalan zaman. Lalu, ia menyarankan agar kain itu disimpan saja di gudang atau dijadikan lap. Ibuku terdiam. Senyumnya memudar. Kain yang ia kerjakan dengan penuh cinta dihina dalam sekejap. Aku mengambil kain itu dari tangan ibuku. Kupeluk erat-erat. Ini kain paling indah yang pernah kulihat, Bu, kataku. Lalu aku membawanya ke kamar Bima dan kupasang di dinding agar setiap hari anakku bisa melihat hasil cinta neneknya. Tapi belum sempat ibuku duduk, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Ia menatap ibuku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Oh, ibunya Anissa. Ya, kalau mau makan, di dapur saja. Di sini sedang ada tamu penting." Padahal tidak ada tamu. Yang ada hanya Wulan yang sedang menonton televisi sambil mengunyah kue. Ibuku tersenyum kaku. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah dapur dengan kantong-kantong oleh-oleh masih di tangannya. Punggungnya membungkuk, seakan meminta maaf hanya karena ia ada di sana. Aku menatap suamiku. Reza hanya memandang layar ponselnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak bicara. Dadaku terasa panas, tapi aku menahannya. Demi Bima, kataku pada diriku sendiri. Demi rumah tangga ini. Malam itu aku menemani ibuku makan di dapur. Lantainya dingin, lampunya redup. Ibuku makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, Nak, katanya pelan. Ibu sudah biasa makan di mana saja. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan manapun. Karena ibuku tidak marah. Ibuku hanya menerima.
Dan justru itulah yang membuatku ingin menangis. Keesokan harinya, di sekolah, aku menceritakan semuanya kepada Aditya, rekan mengajarku sekaligus sahabat terbaikku. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu menatapku lama. "Anissa," katanya, "kamu ini perempuan paling sabar yang pernah ku kenal. Tapi sabar itu ada batasnya. Kamu menahan semua ini demi siapa? Demi orang-orang yang bahkan tidak menghargai ibumu sendiri." Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban. Aditya melanjutkan, "Aku tidak menyuruhmu marah, tapi setidaknya jangan biarkan dirimu hilang di tengah orang-orang yang tidak pernah melihatmu sebagai manusia." Kata-kata Aditya menemaniku sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin diam bukan satu-satunya cara untuk menjaga keluarga. Mungkin ada cara lain, cara yang lebih jujur pada diriku sendiri. Tapi aku tidak tahu. Malam itu baru permulaan. Keesokan paginya, Bu Ratna mengadakan arisan kecil di ruang tamu. Beberapa tetangga datang. Aku menyuguhkan teh dan kue sebagaimana mestinya. Lalu salah satu tamu bertanya, "Rumah ini milik siapa?" Bu Ratna langsung menjawab dengan bangga. Katanya, "Rumah ini milik keluarga Reza." Katanya, ia dan almarhum suaminya yang membelikan untuk anak laki-lakinya. Aku berdiri di ambang dapur, menahan cangkir di tangan. Setiap kata itu adalah dusta. Tapi aku tidak membantah, aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Sebenarnya, sertifikat rumah ini tersimpan rapi di laci kamarku. Dan aku tahu persis nama siapa yang tertulis di sana. Tapi saat itu, aku belum siap membukanya. Malam itu, Reza pulang larut. Ketika ku ceritakan apa yang dikatakan ibunya, ia hanya mengangkat bahu. "Sudahlah, Nis," katanya. "Apa salahnya ibu bicara begitu? Toh, kita satu keluarga." Aku menatapnya lama. Satu keluarga, tapi mengapa hanya aku yang harus mengalah? Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang membuatku semakin paham posisiku di rumah ini. Sore itu, aku memasak ayam goreng kesukaan Bima. Aku menyiapkan 2 potong paha untuk anakku, karena ia memang masih kecil dan butuh makan banyak. Tapi Bu Ratna mengambil kedua potongan itu dari piring Bima. Ia berkata, "Anak kecil tidak boleh dimanjakan." Lalu, ia memberikan potongan terbaik itu kepada Wulan, yang saat itu sedang bertamu. Bima menangis. Dan aku, sekali lagi, hanya bisa memeluknya sambil menahan amarah. Aku mulai menyadari sebuah pola. Apapun yang baik di rumah ini selalu mengalir ke arah Wulan dan Bu Ratna. Apapun yang berat selalu jatuh ke pundakku dan suamiku. Ia hanya menjadi penonton dari ketidakadilan itu. Lalu, ada urusan sekolah Bima. Aku sudah lama merencanakan untuk memasukkan Bima ke sebuah taman kanak-kanak yang bagus, tidak jauh dari rumah. Aku sudah menabung untuk itu, tapi ketika ku sampaikan rencana itu, Bu Ratna menentang keras. Ia bilang, "Untuk apa menghamburkan uang untuk sekolah anak sekecil itu?" Ia bilang, "Lebih baik uang itu dipakai untuk keperluan keluarga," yang artinya untuk keinginan Wulan. Reza, seperti yang sudah bisa kutebak, lebih memilih sependapat dengan ibunya. Tapi kali ini, aku tidak menyerah. Bima adalah anakku. Maka diam-diam, aku tetap mendaftarkannya dengan uangku sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Itulah pertama kalinya aku belajar bahwa untuk melindungi orang yang kucintai, kadang aku harus berani bergerak dalam diam. Ada satu malam lagi yang tak akan kulupakan. Aku jatuh sakit, demam tinggi, kepalaku berat, dan tubuhku menggigil. Aku berbaring di kamar, hampir tidak bisa bangun. Tapi malam itu tidak ada yang peduli. Bu Ratna malah mengetuk pintu, menanyakan kapan makan malam siap. Ketika ku bilang aku sedang sakit, ia mendengus. Ia berkata, dulu ketika ia sakit pun, ia tetap mengurus rumah. Lalu ia menyuruh Reza membeli makanan dari luar sambil menggerutu soal istri yang manja. Yang merawatku malam itu bukan suamiku, bukan ibu mertuaku, tapi Bima kecil yang membawakanku segelas air dengan tangan mungilnya. Lalu duduk di sampingku
sambil mengusap keningku. Anak 4 tahun itu lebih memahami arti kasih sayang daripada orang-orang dewasa di rumah ini. Sambil menahan demam, aku menatap wajah polos Bima, dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar di rumah yang mengajarkan bahwa merendahkan orang lain itu boleh. Bahkan urusan Bima pun tak luput dari campur tangan Bu Ratna. Suatu kali Bima sakit panas. Aku ingin segera membawanya ke dokter, tapi Bu Ratna melarang. Ia bilang, anak kecil tidak perlu sering ke dokter, cukup diberi ramuan tradisional buatannya. Aku menolak. Aku tidak mau mempertaruhkan kesehatan anakku. Tapi Bu Ratna marah, menyebutku menantu yang sok tahu, yang tidak menghargai pengalaman orang tua. Akhirnya, diam-diam, aku tetap membawa Bima ke dokter sendiri. Ternyata ia mengalami infeksi yang butuh penanganan segera. Dokter berkata, untung aku segera membawanya. Jika terlambat, kondisinya bisa lebih buruk. Aku pulang dengan hati bergetar, membayangkan apa yang bisa terjadi jika aku menuruti Bu Ratna. Sejak hari itu, aku berhenti mempercayakan keputusan apapun tentang Bima kepada mereka. Minggu berikutnya, masalah uang mulai muncul. Selama ini, akulah yang mengatur belanja rumah. Gaji Reza dan gajiku digabung. Lalu kuatur dengan hati-hati untuk cicilan, sekolah, Bima, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi pagi itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Ia berkata, mulai sekarang, biar Wulan yang memegang uang belanja. Alasannya, Wulan lebih pandai berhemat. Padahal semua orang tahu, Wulan paling boros di rumah ini. Aku mencoba menjelaskan, tapi Bu Ratna memotong. Kamu ini menantu. Katanya, tajam, jangan banyak mengatur. Di rumah ini, akulah orang tua. Aku menahan napas. Lalu kuserahkan uang belanja bulan itu kepada Wulan. Dalam 2 minggu, uang itu habis. Bukan untuk dapur, tapi untuk tas baru dan perawatan wajah Wulan di salon mahal. Ketika beras habis, ketika gas habis, semua orang menoleh kepadaku, seakan akulah yang lalai. Dan aku, sekali lagi, hanya diam dan menambalnya dengan uangku sendiri. Selain soal uang, ada tekanan lain yang tak kalah menyakitkan. Bu Ratna sering menyindir, karena aku baru punya 1 anak. Ia membandingkanku dengan menantu tetangga yang sudah punya 3 anak. Ia bilang, perempuan yang baik harus memberi banyak keturunan untuk keluarga suami. Padahal ia tahu, setelah melahirkan Bima, kesehatanku sempat menurun. Dokter pun menyarankan agar aku menunda kehamilan berikutnya. Tapi bagi Bu Ratna, alasan kesehatan itu hanya dalih. Ia terus menekan, bahkan di depan tamu, membuatku merasa seperti perempuan yang gagal. Aku ingat satu sore, ketika ia berkata di hadapan beberapa kerabat, bahwa mungkin Reza salah memilih istri, bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih pantas. Kata-kata itu diucapkannya sambil tersenyum, seakan hanya gurauan. Tapi aku tahu, tidak ada satupun bagian darinya yang bercanda. Reza mendengar semua itu, dan ia tetap diam. Malam itu, aku mulai mencatat setiap rupiah yang keluar, setiap janji yang tak ditepati, setiap penghinaan yang kuterima. Aku belum tahu untuk apa. Aku hanya merasa, suatu hari catatan ini akan berguna. Tidak lama setelah itu, Wulan datang dengan wajah memelas. Ia bilang ingin membuka usaha kecil. Katanya butuh modal 50 juta. Ia berjanji akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Aku ragu. Tapi Bu Ratna ikut menekan. Masa kakak ipar tega tidak membantu adiknya sendiri? Katanya. Reza pun hanya mengangguk-angguk, menyetujui ibunya. Akhirnya, aku meminjamkan uang itu. Uang yang sebenarnya kusimpan untuk biaya masuk sekolah Bima tahun depan. 3 bulan berlalu. Lalu, 6 bulan. Wulan tidak pernah menyinggung soal uang itu lagi. Usaha yang ia janjikan pun tidak pernah ada. Ketika sekali kutanya dengan halus, ia malah tersinggung. Mbak ini hitung-hitungan sekali, katanya sambil membuang muka. Dan Bu Ratna, seperti biasa, membela anak kandungnya. Aku mulai mengerti, di rumah ini, darah daging selalu benar dan menantu selalu salah. Menjelang Lebaran tahun itu, ada satu kejadian yang masih membekas di hatiku sampai sekarang. Ibuku menelpon dari kampung. Suaranya ceria. Ia bercerita bahwa
Ia sudah menyiapkan sedikit uang dari hasil menjual hasil kebun untuk THR Bima. Kebetulan saat itu, telepon dalam keadaan pengeras suara dan Bu Ratna mendengarnya. Setelah teleponnya selesai, Bu Ratna mencibir. Ia bilang, paling-paling uang dari kampung tidak seberapa. Ia membandingkannya dengan THR yang katanya pernah ia berikan, yang nilainya jauh lebih besar. Aku tahu itu tidak benar, tapi yang membuatku sakit bukan soal besar kecilnya uang. Yang membuatku sakit adalah cara Bu Ratna meremehkan ketulusan ibuku yang menyisihkan uang receh demi cucunya. Malam itu, aku menelpon ibuku kembali. Aku bilang, tidak usah repot-repot membawa apapun. Tapi ibuku tertawa di seberang sana. Tidak apa-apa, Nak, katanya. Ibu senang bisa memberi sesuatu untuk Bima, dan aku menutup telepon sambil menahan air mata. Aku mulai mengerti, di rumah ini darah daging selalu benar, dan menantu selalu salah, dan yang lebih menyakitkan, kebaikan ibuku justru dijadikan bahan ejekan. Tak lama setelah itu, ada satu hal lagi yang membuatku terluka. Saat aku menikah dulu, ibuku memberiku sepasang gelang emas. Itu satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Hasil ia menabung bertahun-tahun. Gelang itu kusimpan baik-baik di kotak perhiasan. Suatu hari, gelang itu hilang dari kotaknya. Aku mencarinya kemana-mana. Lalu, beberapa minggu kemudian, aku melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip dalam sebuah acara keluarga. Ketika kutanya, Bu Ratna dengan santai mengaku. Katanya, ia yang memberikan gelang itu kepada Wulan sebagai hadiah. Karena Wulan adalah anak kandungnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Gelang dari ibuku yang penuh kenangan dan cinta diberikan begitu saja kepada orang lain tanpa izin. Seakan itu miliknya sendiri. Ketika aku protes, Bu Ratna malah menuduhku pelit dan hitung-hitungan terhadap adik ipar sendiri. Malam itu, aku menelepon ibuku dan tidak kuceritakan soal gelang itu. Aku tidak ingin ia bersedih. Tapi di dalam hati, luka itu kucatat juga bersama luka-luka yang lain yang semakin lama semakin menumpuk. Suatu hari, Bu Ratna meminta agar aku berhenti mengajar. Alasannya, katanya, seorang istri seharusnya di rumah saja, mengurus suami dan mertua. Ia bilang, gaji guru tidak seberapa dan lebih baik aku fokus melayani keluarga. Aku tahu apa maksud sebenarnya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Selama aku punya penghasilan, aku punya suara. Dan itulah yang ingin mereka rampas. Aku menolak dengan halus. Aku bilang, mengajar adalah panggilan hatiku. Tapi Bu Ratna marah besar. Ia menuduhku lebih mementingkan murid-murid orang lain daripada keluargaku sendiri. Ia bahkan menghasut Reza. Mengatakan bahwa istri yang baik tidak akan membantah mertuanya. Reza, untuk sesaat ikut menekanku. Ia bilang, mungkin ibunya benar. Mungkin aku terlalu sibuk. Aku menatapnya dengan kecewa. Sekolah itu, yang gajinya membayar cicilan rumah tempat mereka berteduh, kini dianggap sebagai pengkhianatan. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan berhenti mengajar, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, jika aku menyerahkan kemandirianku, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi rangkaian penghinaan itu belum berhenti sampai di sana. Sebelum itu, ada satu peristiwa yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu hari, Bu Ratna kehilangan sebuah kalung emas miliknya. Ia panik dan menggeledah seluruh rumah. Lalu, tanpa bukti apapun, ia menunjuk ke arahku. Ia menuduhku mencuri kalung itu di depan Reza, di depan Wulan. Ia berkata bahwa hanya aku yang punya akses ke kamarnya. Aku terkejut. Aku tidak pernah sekalipun menyentuh barang-barangnya. Aku meminta agar kami mencari bersama dengan kepala dingin. Tapi Bu Ratna sudah terlanjur menudingku. Ia bahkan menyuruh Wulan memeriksa lemari dan tasku. Seakan aku ini seorang pencuri di rumahku sendiri. 2 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata terselip di balik bantal Bu Ratna sendiri. Ia lupa pernah menyimpannya di sana. Tapi tidak ada satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, ya sudah, ketemu kan?
Seolah tuduhan yang mencoreng harga diriku itu tidak pernah terjadi. Reza. Lagi. Diameter. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan? Beberapa hari setelah itu, aku mengetahui hal lain yang membuat dadaku sesak. Seorang tetangga dengan ragu-ragu memberitahuku bahwa Wulan sering membicarakan keburukanku di grup arisan ibu-ibu. Katanya, Wulan menyebutku menantu yang sombong, yang merasa kaya karena punya gaji sendiri, yang tidak menghormati mertua. Aku terkejut. Selama ini, aku menahan diri di dalam rumah. Ternyata, fitnah tentang diriku sudah menyebar sampai keluar. Wulan dan Bu Ratna telah membangun cerita versi mereka sendiri, di mana akulah si jahat dan mereka korbannya. Aku ingin marah. Aku ingin mendatangi mereka satu persatu dan menjelaskan kebenarannya. Tapi aku tahu, kata-kata melawan kata-kata hanya akan menjadi pertengkaran tanpa akhir. Yang kubutuhkan bukan adu mulut. Yang kubutuhkan adalah bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mulai saat itu, tekadku semakin bulat. Aku tidak akan lagi membela diri dengan air mata. Aku akan membela diri dengan kebenaran yang hitam di atas putih. Kali ini, Bu Ratna bahkan tidak menyediakan kamar untuknya. Ia menyuruh ibuku tidur di ruang belakang. Ruang yang biasa dipakai menyimpan barang-barang bekas. Dengan alasan, kamar tamu sedang penuh. Aku tahu itu bohong. Kamar tamu kosong. Tapi ibuku, dengan senyum yang selalu ia paksakan, berkata bahwa ia tidak keberatan. Malam itu, aku diam-diam memindahkan kasur lipat ke ruang belakang dan tidur menemani ibuku di sana, agar ia tidak merasa sendirian. Sambil memandang langit-langit yang berdebu, aku berbisik dalam hati, "Bu, maafkan aku. Suatu hari nanti, aku berjanji, kamu tidak akan pernah lagi tidur di ruangan seperti ini." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajakku bicara serius. Ia bilang, demi ketenangan keluarga, sebaiknya sertifikat rumah diatasnamakan Reza saja. Alasannya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Agar terlihat pantas, katanya, sebagai rumah laki-laki. Aku terdiam. Aku tahu betul, ini bukan soal ketenangan. Ini soal kepemilikan. Aku menjawab pelan bahwa urusan sertifikat tidak perlu diburu-buru. Bu Ratna langsung berubah wajah. Ia menuduhku tidak percaya pada keluarga sendiri. Ia bilang, aku perempuan licik yang menyembunyikan sesuatu. Pertengkaran itu memuncak beberapa hari kemudian. Bu Ratna mengumpulkan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Di hadapan mereka, ia menuntut agar aku meminta maaf. Karena katanya aku telah membantah dan tidak menghormatinya. Ia bahkan menyuruhku berlutut sebagai tanda penyesalan. Aku berdiri kaku, air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Saat itu, Reza ada di sana. Ia melihat istrinya dipermalukan di depan banyak orang. Dan ia, seperti biasa, memilih menunduk. Aku tidak berlutut. Aku hanya berkata pelan bahwa aku tidak melakukan kesalahan yang perlu disesali. Bu Ratna semakin murka. Ia mengancam, jika aku tidak menurut, ia akan menyuruh Reza menceraikanku dan mengusirku dari rumah ini. Ancaman itu membuatku hampir tertawa getir. Mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka bahkan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, nama siapa yang tertulis di sertifikat rumah ini. Dan di saat itulah, sepotong rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika suatu hari mereka benar-benar ingin tahu siapa pemilik rumah ini, aku akan menunjukkannya pada waktu yang tepat, di depan semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci kamarku, dan kupandangi sertifikat itu lama-lama. Di sana, jelas tertulis sebuah nama. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Aku menutup laci itu kembali. Belum waktunya, bisikku dalam hati. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui seorang notaris kenalanku. Namanya Pak Tono. Aku menanyakan, apa yang bisa terjadi jika seseorang mencoba memindahkan kepemilikan tanpa izin pemiliknya? Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Lalu ia berkata, selama dokumen asli,
ada di tanganku. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Aku pulang dari kantor notaris dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi aku belum tahu di rumah sebuah rencana lain sedang disusun. Sekitar waktu itu pula, aku menemukan hal lain yang mengguncang kepercayaanku pada Reza. Suatu malam, ketika memeriksa buku tabungan bersama kami, aku melihat ada penarikan besar yang tidak kukenali. Jumlahnya 10 juta rupiah. Aku bertanya pada Reza. Mula-mula ia mengelak. Lalu, setelah kudesak, ia mengaku. Ia memberikan uang itu kepada Wulan lagi untuk menutupi utang adiknya, tanpa bertanya kepadaku, tanpa berpikir bahwa uang itu juga hasil kerja kerasku. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Mas, kataku pelan, itu juga uangku. Kenapa kamu tidak pernah menganggap pendapatku penting? Reza tidak menjawab. Ia hanya berkata, mereka keluargaku. Nis, seakan aku bukan bagian dari keluarganya. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Di mata Reza, garis keluarga itu jelas. Ibunya dan adiknya di satu sisi. Dan aku, istri yang menanggung semua beban, berada di luar garis itu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari sekolah karena Bima demam. Ketika aku buka pintu kamar, aku melihat Wulan sedang berdiri di depan laciku. Tangannya memegang ponsel, dan layar ponsel itu mengarah ke sertifikat rumahku. Ia sedang memotretnya. Wulan terkejut melihatku. Ia buru-buru memasukkan sertifikat itu kembali. Mbak, aku cuma cari gunting, katanya tergagap. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dingin, lalu menyuruhnya keluar dari kamarku. Malam itu, aku memindahkan sertifikat asli ke tempat yang jauh lebih aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa perang yang sesungguhnya sudah dimulai. Aku menelpon Pak Tono kembali. Aku ceritakan apa yang kulihat. Ia menyarankan agar aku menyimpan semua bukti. Foto, catatan keuangan, bahkan rekaman jika perlu. Orang seperti itu, katanya, baru berhenti kalau dihadapkan dengan hitam di atas putih. Maka, diam-diam, aku mulai bersiap. Aku menyalin semua catatan keuanganku. Aku mengumpulkan bukti transfer pinjaman Wulan. Aku bahkan memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu, dengan alasan untuk mengawasi Bima ketika ia bermain. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku duduk di meja dapur dengan lampu kecil. Aku menyusun semua dokumen ke dalam sebuah map coklat. Sertifikat asli, bukti cicilan 4 tahun, kwitansi pinjaman Wulan, foto saat Wulan memotret laciku. Semua kutata rapi, satu persatu. Aku juga menemui Pak Tono sekali lagi. Ia membantuku memastikan bahwa secara hukum, posisiku sangat kuat. Rumah ini sah atas namaku. Tidak ada surat, tidak ada tanda tangan yang bisa mengubah kenyataan itu tanpa persetujuanku. Pak Tono menatapku dengan wajah serius. Anissa, katanya, kamu sudah bersabar lebih dari cukup. Tapi ingat, kesabaran tanpa batas itu bukan kebaikan. Itu hanya memberi ruang bagi orang lain untuk terus melukaimu. Kata-kata itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Aku tidak tahu kapan semua ini akan kupakai. Tapi aku tahu, hari itu pasti akan datang. Dan hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Bu Ratna mengumumkan bahwa seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah kami untuk acara halal bihalal. Lebih dari 20 orang, saudara dari pihak Reza, dari kampung, dari kota. Semua diundang. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepadaku. Memasak, membersihkan, menyiapkan kamar untuk yang menginap. Selama 3 hari, aku hampir tidak tidur. Selama persiapan itu pun, Bu Ratna tidak berhenti mengkritik. Rendangku kurang berminyak. Opor ayamku kurang gurih, kue nastar yang kubuat katanya terlalu keras. Sementara Wulan, ia hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali memberi perintah seolah ia nyonya rumah. Aku diam. Aku mengiyakan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku terus menghitung. Bukan hanya rupiah yang telah kukeluarkan, tapi juga setiap luka yang telah kutelan selama 4 tahun ini. Aku juga mengundang ibuku.
Aku ingin ibuku merasakan kehangatan Lebaran bersama cucunya. Aku berharap dengan banyaknya tamu, mungkin Bu Ratna akan menahan diri. Aku salah lagi. Hari Lebaran tiba. Rumah penuh dengan tawa dan aroma rendang serta opor ayam. Ibuku datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah pudar warnanya. Ia membantu di dapur tanpa diminta, mengupas bawang, mengaduk kuah, mencuci piring. Lebih dari 20 kerabat memenuhi rumah. Ada paman dan bibi dari pihak Reza. Ada sepupu-sepupu yang membawa anak-anak mereka. Ada pula tetangga yang datang bersilaturahmi. Suara takbir masih terdengar samar dari masjid di kejauhan. Anak-anak berlarian. Orang dewasa bertukar cerita. Dan meja makan penuh dengan hidangan. Bu Ratna duduk di tengah ruangan, mengenakan baju baru, menerima salam dan ucapan dari para tamu. Seakan ia ratu di istananya. Wulan sibuk berfoto, memamerkan suasana Lebaran di rumah yang ia sebut sebagai rumah keluarganya. Sementara aku dan ibuku, kami sibuk di dapur, memastikan semua tamu terlayani. Untuk sesaat, aku berharap hari itu akan berjalan damai. Aku berharap di tengah keramaian dan suasana suci Lebaran, hati Bu Ratna akan melembut. Tapi harapan itu, sekali lagi, hanya tinggal harapan. Lalu, di tengah keramaian, terjadilah hal itu. Salah satu kerabat memuji masakan di meja. Bu Ratna dengan cepat mengambil pujian itu untuk dirinya. Tapi seorang tante yang jujur menimpali bahwa sebagian besar masakan itu dibuat oleh ibuku. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia menatap ibuku yang sedang membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Lalu dengan suara keras, di depan semua orang, ia berkata, "Ya memang sudah seharusnya. Orang kampung kan memang lebih cocok di dapur." Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat saling pandang. Ibuku berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang piring. Kepalanya tertunduk, menahan malu di depan puluhan orang asing. Aku berdiri di sudut ruangan. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar padam. Bukan terbakar, tapi padam. Tenang, dingin. Seperti seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku berjalan menghampiri ibuku. Ku ambil piring dari tangannya yang gemetar. Ku letakkan piring itu di meja. Lalu, ku pegang bahunya dan ku bimbing ia untuk duduk di kursi paling depan. Kursi tamu kehormatan. Seluruh ruangan memandangiku. Ibuku menatapku dengan bingung, mencoba menahanku, berbisik agar aku tidak membuat keributan. Tapi aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Hari ini cukup, Bu. Ibu tidak akan duduk di dapur lagi. Tidak akan pernah lagi." Kupandang wajah ibuku yang lelah. Wajah yang selama ini selalu memilih mengalah demi aku. Dan di saat itu, semua keberanian yang selama 4 tahun kupendam akhirnya mengalir ke seluruh tubuhku. Bu Ratna terbelalak. "Apa-apaan kamu?" bentaknya. Aku tidak menjawabnya dulu. Aku berjalan ke kamar. Aku membuka tas, dan ku keluarkan sebuah map coklat. Lalu aku kembali ke ruang tamu, di hadapan seluruh keluarga besar yang masih terdiam. Reza berdiri. "Nis, kamu mau apa?" katanya panik. Aku menarik napas perlahan, lalu aku berbicara tanpa meninggikan suara. Tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. "Sebelum acara ini dilanjutkan," kataku, "izinkan saya meluruskan satu hal. Tadi ibu mengatakan rumah ini milik keluarga Reza. Mari kita lihat. Apa benar begitu?" Aku membuka map itu dan kuletakkan selembar dokumen di atas meja di tengah semua orang. Sertifikat rumah. Aku membiarkan mereka membaca sendiri nama yang tertulis di sana. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Yang tertulis di sana hanya satu nama, namaku. Suasana berubah total. Beberapa kerabat mendekat, membaca dengan mata melebar. Ada yang berbisik. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Wajah Bu Ratna memucat. Reza terduduk di kursi. Tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ratna mencoba membela diri. Ia bilang, dokumen itu pasti palsu. Ia bilang, aku memalsukannya. Tapi, seorang sepupu Reza yang kebetulan bekerja di bidang properti mengambil sertifikat itu, memeriksanya. Lalu mengangguk pelan. "Ini asli," katanya. Dan namanya jelas, Anissa.
Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya selama 4 tahun, aku melihat wajah temboknya retak. Tapi aku belum selesai. Aku mengeluarkan lembar kedua. Catatan keuangan. 4 tahun cicilan rumah. Semuanya dibayar dari rekeningku. Aku letakkan lembar demi lembar, agar semua orang bisa melihat. Tanggalnya, jumlahnya. Semuanya tercatat rapi. Selama ini, kataku. Ibu mengatakan kepada para tetangga bahwa rumah ini dibeli oleh keluarga Reza. Inilah kebenarannya. Setiap rupiah dibayar dari gaji saya sebagai guru. Lalu, aku menatap Wulan. Aku tunjukkan bukti transfer 50 juta kepadanya. Pinjaman ini, kataku, yang katanya untuk usaha. Sampai hari ini, belum ada usahanya. Yang ada hanya tas dan salon. Wulan menunduk. Wajahnya merah padam. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Bukti itu terlalu jelas untuk dibantah. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Tanganku tenang. Sama sekali tidak gemetar. Aku memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas ketika ia mengusir ibuku ke dapur di malam pertama. Lalu, rekaman tadi siang. Ketika ia menghina ibuku sebagai orang kampung di depan semua orang. Ruangan benar-benar senyap. Hanya terdengar suara dari rekaman itu. Memantul di dinding rumah yang ternyata bukan milik mereka. Beberapa kerabat menoleh ke arah ibuku yang masih duduk di kursi kehormatan dengan tatapan iba dan malu. Aku menutup ponselku. Lalu aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Bu, kataku tenang. Selama 4 tahun, saya diam. Saya kira diam itu sama dengan menjaga keluarga. Ternyata saya keliru. Diam saya hanya membuat ibu merasa berhak menghina orang yang saya cintai. Aku menoleh kepada Reza. Dan kamu, kataku. Kamu suamiku, tapi setiap kali ibumu merendahkan ibuku, kamu memilih menunduk pada ponselmu. Aku tidak butuh laki-laki seperti itu di rumahku. Aku berdiri tegak, lalu dengan suara yang tenang, namun tak bisa dibantah, aku berkata, rumah ini atas nama saya, maka mulai hari ini saya minta ibu dan siapapun yang merasa rumah ini bukan milik saya untuk keluar dari sini. Lalu, aku menoleh ke seluruh ruangan, ke para kerabat yang masih terdiam. Saya minta maaf, kataku, karena hari raya ini harus menjadi seperti ini. Tapi saya sudah terlalu lama diam. Selama 4 tahun, saya menanggung semuanya sendiri. Cicilan rumah, kebutuhan keluarga, bahkan utang yang bukan milik saya. Saya melakukannya tanpa mengeluh, karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga. Aku menarik napas. Tapi keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa di rumah. Keluarga adalah tentang saling menghormati. Dan rumah ini, sejak hari ini, hanya akan diisi oleh orang-orang yang tahu cara menghormati. Bu Ratna mencoba berdiri. Ia berteriak, menyebutku menantu durhaka. Ia bilang, aku tidak punya rasa hormat, bahwa darah dagingnya yang membesarkan Reza. Tapi kali ini, tidak ada yang membelanya. Para kerabat yang tadi tertawa di mejanya, kini menundukkan kepala. Beberapa dari mereka justru memandang Bu Ratna dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Seorang paman tua yang paling dihormati di keluarga itu berdiri perlahan. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatapku. Anissa benar, katanya dengan suara berat. Kita semua sudah ikut menari di rumah orang yang kita rendahkan. Sebaiknya kita pulang. Satu persatu, para tamu mulai pergi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Beberapa kerabat perempuan sebelum pergi menghampiri ibuku. Mereka menggenggam tangannya, meminta maaf atas perlakuan yang ia terima. Salah satu dari mereka berkata bahwa ibuku adalah perempuan terhormat dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibuku hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca dan mengangguk pelan. Wulan pergi tanpa berani menatapku. Ia mengemasi tasnya dengan tergesa. Wajahnya menunduk dalam, menghindari tatapan para kerabat yang kini melihatnya dengan berbeda.
Semua kebohongan yang ia sebarkan selama ini runtuh dalam satu sore. Bu Ratna mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Mulutnya masih menggerutu, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Wajah temboknya yang selama ini begitu angkuh, kini terlihat tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti orang yang kalah. Reza mendekatiku di ambang pintu. Ia berkata pelan, "Miss, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menggeleng. Waktu untuk bicara baik-baik sudah lewat. Mas, kataku. Sudah lewat 4 tahun yang lalu. Setiap kali kamu memilih diam. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi mengikuti ibunya. Malam itu, rumah yang biasanya penuh sindiran akhirnya sunyi. Tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang lega. Aku duduk di dapur bersama ibuku. Kali ini bukan di lantai yang dingin, tapi di meja makan, di kursi yang layak. Aku memasakkan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaannya. Ibuku menatapku lama, matanya basah. "Nak," katanya pelan, "Ibu tidak pernah ingin kamu kehilangan rumah tanggamu karena ibu." Aku memegang tangannya yang keriput. "Bu," kataku, "aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru baru menemukan diriku kembali." Bima berlari kecil ke pangkuanku, membawa kain batik yang ditenun neneknya. Ia tertawa. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi tawanya itulah yang membuat malam itu terasa utuh. Beberapa bulan kemudian, proses perceraianku dengan Reza selesai. Ia tidak banyak melawan. Mungkin ia tahu, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Reza sempat datang sekali lagi. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Ia meminta maaf. Katanya, ia baru menyadari betapa banyak yang telah kulakukan untuk keluarganya. Katanya, ia menyesal selama ini hanya diam. Aku mendengarkannya sampai selesai. Lalu aku berkata dengan tenang bahwa penyesalan yang datang setelah semuanya hancur tidak bisa lagi membangun apa yang sudah runtuh. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan, lalu pergi untuk terakhir kalinya. Kabarnya, Bu Ratna kini tinggal berpindah-pindah di rumah anak-anaknya, dan tidak ada satupun yang betah lama menampungnya. Sikap yang dulu ia tunjukkan padaku, kini ia terima dari menantu-menantunya yang lain. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah orang lain. Wulan. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud. Utangnya menumpuk di banyak tempat. Tas-tas mahal yang dulu ia pamerkan, satu persatu ia jual untuk menutupi kebutuhan. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang padanya. Sementara Reza, ia hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Kembali menjadi laki-laki yang selalu diam. Hanya saja, kini tidak ada lagi istri yang menanggung diamnya itu. Aku tetap di rumahku, di Bintaro. Aku masih mengajar di sekolah yang sama. Murid-muridku menyambutku setiap pagi dengan senyum. Dan di sanalah aku merasa paling dihargai. Setiap pagi, aku mengantar Bima, lalu berangkat dengan kepala tegak. Rumah yang dulu penuh dengan sindiran, kini penuh dengan tawa Bima dan aroma masakan ibuku. Setiap akhir pekan, ibuku datang dari kampung. Kali ini, ia disambut di ruang tamu, bukan di dapur. Ia duduk di kursi terbaik. Dan ketika tetangga datang bertamu, akulah yang dengan bangga memperkenalkannya. "Inilah ibuku," kataku. "Perempuan paling tangguh yang pernah kukenal." Malam-malam kami kini sederhana, tapi hangat. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, suara Bima yang berceloteh, dan tawa ibuku yang akhirnya kembali setelah sekian lama hilang. Kadang, ketika malam sudah larut, dan Bima sudah tidur, aku duduk sendiri di teras rumah. Aku memandang halaman kecil yang dulu kuimpikan. Aku ingat semua air mata yang pernah kutelan di rumah ini. Tapi aku tidak menyesalinya, karena setiap luka itu pada akhirnya mengajariku untuk berdiri. Aku tidak lagi marah pada Bu Ratna, pada Wulan, atau bahkan pada Reza. Kemarahan hanya akan membebani hatiku. Yang kupilih sekarang adalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya.
dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampasnya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang membiarkan orang yang kita cintai diinjak-injak, itu bukan lagi kesabaran, itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jangan pernah diam ketika ibumu dihina, dan jangan pernah merasa rendah hanya karena seseorang berusaha membuatmu merasa begitu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, menelan air mata di dapur yang dingin, demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah menghargai mereka. Kalian tidak salah, karena bersabar. Tapi kalian juga berhak berhenti ketika kesabaran itu sudah tidak ada gunanya. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Reza, memilih diam, mengira diam itu netral. Padahal diam di hadapan kezaliman adalah memihak kepada yang zolim. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga punya ibu, bahwa perempuan yang mereka rendahkan dulu juga dibesarkan dengan susah payah oleh seorang ibu di sebuah kampung yang jauh. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak siapapun membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk direndahkan, terutama seorang ibu. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan, punya batas, dan punya harga diri. Jika kamu pernah harus menelan air mata melihat ibumu dianggap orang asing di rumahnya sendiri, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Aku pernah mengalaminya, dan aku tahu kita selalu bisa memulai kembali dengan melangkah pergi, mengangkat kepala, dan hidup dengan lebih terhormat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam, atau kita bisa berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar, agar kita tahu kita tidak sendirian dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.